passwordnya? Sekali lagi passwordnya. Bukan ya, ini bukan kuis ya, tapi ini ibadah ya. Kita lagi ibadah. Nah, sebelum kita beribadah, aku mau menyampaikan satu info buat kalian. Nah, sudah tahu kalau kita punya YouTube, jadi Army of God itu punya YouTube. Kalau sudah tahu, jangan lupa di-subscribe ya. Kalau sudah di-subscribe, jangan lupa kasih tahu teman-temanmu, kasih tahu kerabat-kerabatmu. Karena ada konten yang sangat memberkati yang siap kita bagikan buat kalian semua. Nah, sebelum kita beribadah, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau sekali lagi Tuhan kami diberi kesempatan untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita. Dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, mari sama-sama angkat pujian kita. Let's praise Jesus, come on. Wow. Sama-sama nyanyikan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, ajaib hebat. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Oh, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Wow. Satu nama, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah Engkau Yesus Raja, segala raja. Clap your hands. Sekali lagi sama-sama angkat tangan kita, come on. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. We give all glory to you, God. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Dan tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Oh, kami bawa pujian, nyanyi
gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus, Yesus kau Raja. Sama-sama sorakan, Yesus kau Raja. Sing unending love, unending love in Calvary. Show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Woo! You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace. Found freedom in your grace. Come on, sing, God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Sing, you came to mend my broken heart. Gave me a joyful heart. I found my place in Savior's grace. Found freedom in your grace. Come on, together sing it. God is my joy. God is my joy. Oh, with the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom. Dance in the beat of your love. Come on, clap your hands, sing over me. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Over me, I'm free to dance. Over me, oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Come on, let's dance. Are you ready, army of God? Come on, sing with the music. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom. Dance in the beat of your love. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Oh.
My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you, worship you, worship you, worship you. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. Come on, let's sing together. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you. I worship you. Oh, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I worship you. I love to worship. Come on, let's sing together. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart, all of my soul, all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat penyembahan kita. Oh, He's worthy. Oh, Lord, we worship you. We honor you. We lift our hands in worship. Kami angkat hati kami. Kami angkat penyembahan.
Mari sama-sama kita katakan, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Mari jemaat di rumah katakan, your spirit come fill this place. Oh, let your spirit fill my heart, in your presence. Fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit come fill this place, fill our hearts, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, come fill my heart. Let your presence, as we worship you, as we worship you. Oh Jesus, I worship, Lord, I worship you with all of my heart and all of my soul. Oh, I worship you, I love to worship. Oh Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. Oh, I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love to worship you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I
Tuhan dan satu-satunya yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu, haleluya, dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja namanya Yesus. hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Angkat hatimu hanya untukmu Yesus. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bertatalah Tuhan Yesus di hati kami. Bertatalah Tuhan Yesus di hidup kami. Engkaulah yang terutama dan utama di tempat pertama dalam hidup kami. Kami berdoa suatu kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang jatuh di tanah hati kami membuat kami semakin berapi-api. Membuat roh kami menyala-nyala, membuat roh kami lebih besar daripada keinginan dan bahkan daging kami sendiri. We submit
or our mind, our soul, our heart in your presence. Kami serahkan pikiran, jiwa kami, roh kami ke dalam hadirat-Mu. Berbicaralah Tuhan dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Engkaulah yang bekerja Roh Kudus tanpa batas. Haleluya, kami menyambut firman-Mu dengan haus dan lapar dan antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Salam damai untuk Army of God. Thank you, praise and worship. Haleluya. Saya berdoa dimanapun Anda berada di seluruh kota Indonesia yang sekarang sedang ibadah online bersama dengan Army of God. Di tempat ini kita juga sedang taping dengan para kru yang ada. Saya percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda. Tuhan sedang mau membuat roh anak muda berkobar. Tuhan mau bekerja lewat minggu ini agar rohnya terus menyala-nyala. Agar rohnya terus berapi-api melalui teladannya Paulus. Sewaktu bersama dengan Silas di penjara. Kita lihat sama-sama yuk. Di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-19, kepala penjara di Filipi. Paulus dan Silas ditangkap dan didera. Dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan kita lihat ya, di perikop ini Tuhan bekerja lewat sebuah masalah. Dan pemakaian Tuhan justru mendewasakan orang-orang yang mau diproses di dalam tantangan dan masalah. Tuhan memprosesnya menjadi semakin dewasa dan pemakaian Tuhan semakin dahsyat. Amin, amin. Kita lihat ya, kepala penjara di Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kita berhenti di sana. Kita tahu sebagai warga Romawi, Paulus dan mereka mempunyai citizenship-nya, mereka punya warga Romawi. Sebenarnya mereka punya hak untuk naik banding sebelum mereka secara fisik didera. Dan apa yang mereka terima, perlakuan yang tidak adil. Dan sebelum mereka disiksa ini, mereka tidak dicek dulu perlakuan mereka. Which is orang yang menangkap mereka melontarkan fitnah-fitnah. Melontarkan kalau mereka ini mengacau. Di mana itu tidak benar. What happened when you are treated not fair? Apa yang terjadi waktu Anda diperlakukan secara tidak adil? When you are being wrong. Anda disalahkan padahal Anda tidak salah. Pada saat itu, apakah imanmu tetap teguh? Apakah dengan masalah apimu padam? Apakah dengan adanya tantangan yang apalagi kalau kita lihat Paulus dan Silas. Ini masalah bukan muncul karena dosa dan kesalahan ini bukan karena kelalaian mereka. Semata-mata mereka ini difitnah. Kalau dibilang punya hak marah, mereka punya hak marah.
Mereka loh bahkan punya hak naik banding. Dan sebenarnya kalau mereka adalah warga Romawi itu tidak boleh disiksa secara fisik. Secara hukum aja, perlakuan yang mereka terima ini sebenarnya salah. Mereka tidak boleh diperlakukan demikian, didera. Tapi masalah tidak memadamkan api mereka. Setiap orang punya masalah, punya pergumulan yang berbeda-beda. Masalah yang satu udah dianggap, kamu menganggap masalah kamu besar, ternyata orang lain punya masalah yang lebih besar lagi. Kamu merasa orang lain tidak mengerti perasaanmu. Begitu juga dengan orang-orang yang mengalami masalah. Selalu kalau kacamata pembesarnya di masalah, maka kamu tidak bisa melihat Tuhan yang besar. Kamu akan tetap merasa masalahmu yang paling besar. Dan berakhirlah masalah ini akan memadamkan api dan akan membunuh iman. Tapi tidak demikian terjadi pada Paulus dan Silas. When they are being wrong, they do the right thing. Dan bagaimana mereka terus bisa memilih melakukan yang benar. Mereka menjaga roh mereka terus menyala-nyala. Mereka terus berapi-api. Army of God. Bagi yang pulang kampung yang gak ada di Surabaya. Atau bagi yang berjemaat di kota tertentu. Tapi kemudian juga harus pulang kampung. Tidak lagi beribadah seperti biasanya hari Minggu. Ketemu dengan ibadah anak muda di gereja Mawar Sharon. Kemudian ketemu dengan anak-anak CG-nya. Saya dengar banyak teman-teman kelompok kecil di gereja Mawar Sharon namanya Connect Group ya. Kapan kita bisa ibadah? Kapan kita bisa ibadah? Kak Mac pesan. Kita belum tahu sampai kapan. Dan kita belum tahu kapan kita bisa berjumpa dan beribadah seperti sebelumnya. Tapi api tidak boleh padam. Katakan sama-sama, api tidak boleh padam. Harus dijaga. Karena api dan roh yang menyala-nyalalah yang akan memastikan kamu melayani Tuhan sampai garis akhirnya. Apa yang akan terjadi saudara? Kalau sekarang kamu sudah menemukan dirimu tidak berapi-api lagi. Berarti mengikuti Tuhan ternyata hanya sebatas rutinitas. Ternyata mengikuti Tuhan itu hanya sebatas aktivitas dan kegiatan. Seneng datang ke gereja rame-rame. Saat inilah kita diuji. Dan saat inilah kabar baiknya. Iman Anda akan di-upgrade. Anda akan semakin diasah. Kalau Anda berikan kesempatan untuk Tuhan berbicara kepadamu saat ini, rohmu akan bangkit menjadi semakin besar, menyala-nyala dan berjalan sampai garis akhir dengan penuh kemenangan. Yang mau katakan amin. Ya, dan inilah yang Paulus dan Silas lakukan, ditemukan waktu mereka difitnah dan mereka menerima perlakuan yang tidak sepantasnya mereka terima. Mereka didera secara fisik. Di mana secara hukum bilang mereka nggak boleh seharusnya. Mereka punya warga Romawi. Tapi pada saat itu pun mereka tetap berapi-api. Kita lanjut tadi sampai kepada ayat yang kemana tadi? Ayat yang ke-24 ya. Sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi, garis bawah tetapi inilah kontrasnya orang beriman dan orang yang rohnya menyala-nyala. Mereka menunjukkan kontras yang amat sangat dengan serangan, intimidasi dan apa yang musuh pakai untuk menjadi senjata mereka putar balikkan menjadi alat untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Inilah kata tetapi itu. Tetapi dari masalah dan dari firman itu apa yang terjadi? Anda sudah garis bawah dengan tetapi? Pakai pink, yellow, blue, green, purple, all kind of color. Highlight it ya, tetapi ya. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita berhenti di sana. Waktu mereka memuji dan menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Di saat seharusnya kalau orang yang tidak percaya Tuhan responnya kecewa, protes, komplain dengan keadaan, ya kan? Mereka tidak meresponi demikian. Mereka justru memposisikan diri di saat itu, di posisi yang paling tepat. Dan inilah posisi yang paling tepat. Itu keadaan baik atau tidak baik. Ditemukan orang yang berapi-api selalu didapati menyembah dan berdoa di dalam hadirat Tuhan. Itulah yang membuat roh mereka berapi-api dan kemudian apa yang terjadi? Sendi-sendi itu goyang dan gempa. Saudara, saya waktu memikirkan keadaan ini ya, saya pikir kalau Tuhan bisa kasih gempa waktu saat mereka masuk di penjara, ya kan? Di mana itu adalah kejadian supernatural dan sebuah mujizat sampai pintu penjara terbuka. Tuhan juga sebenarnya bisa lakukan mujizat kan waktu mereka disiksa. Waktu mereka didera, belum sampai masuk penjara, Tuhan bisa kan lakukan mujizat kan. Saya berpikir dan saya mengerti masalah ada dan Tuhan sudah ada di depan. Kita nggak mengerti kenapa kita mengalami masalah ini. Dan menurut kita nggak enak. Menurut kita, kenapa sih gue harus ngalamin ini? Kenapa sih masalah bertubi-tubi? Kalau kamu highlight kepada masalah, maka akan berasa masalah itu bertubi-tubi. Tapi kalau kamu nggak highlight sama masalah, kaca pembesarmu adalah Tuhan di tahtanya. Adalah Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkanmu. Maka masalah tinggal masalah. Mau didera, mau dipenjara, Paulus dan Silas tidak tahu endingnya bagaimana. Dia nggak tahu loh. Kita sih yang sudah pernah baca kisah para rasul di perikop ini, kita sudah tahu ceritanya. Kita sudah tahu di ayat-ayat berikutnya bagaimana ada hal-hal baik yang terjadi. Cuman buat yang ngalamin, Paulus dan Silas tidak mengerti apa yang akan terjadi dan mereka tidak tahu nanti endingnya seperti apa. Tanpa mereka tahu, mereka cuma yakin akan satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti adalah Tuhan yang mereka sembah. Dan mereka terus memilih menyembah Tuhan. Mereka tidak melihat ke belakang dan mereka tidak mengatakan, Tuhan kenapa waktu tadi aku didera aku gak ditolong? Tuhan, aku tadi itu kan pelayanan. Aku kan sedang mengabarkan Injil. Kenapa engkau izinkan kami berdua berakhir di penjara? Enggak komplain, enggak protes. Anda kalau tidak mengerti mengapa ada kejadian yang tidak kamu inginkan menimpa hidupmu sekarang. Paling enggak satu hal yang pasti, Tuhan sudah ada di depan. Tuhan sudah melihat solusinya dan Tuhan menjanjikan mujizat. Di mana waktu kamu mengalaminya, kamu akan semakin mengenal Dia bekerja dengan cara yang ajaib. Kalau bekerja dengan caramu, namanya bukan pekerjaan dengan cara yang ajaib. Very predictable. You expect it that way, you want it this way, you want it now, you want it your way. Jadi, kamu yang jadi Tuhan, atau Tuhan yang ditatahnya tetap jadi Tuhan. Biarlah, let God be God. He knows best. Kita yang tidak mengerti apa yang kita alami. Kita yang tidak tahu kenapa kejadian dan masalah, penyakit menimpa kita. Tapi satu hal yang pasti, janganlah padam rohmu. Janganlah kamu berhenti menyembah, jangan berhenti mengisi minyakmu. Rohmu tidak bisa menyala-nyala kalau kamu tidak punya minyak. Kamu gak bisa berapi-api
kalau kamu tidak mendekatkan diri kepada sumber api kekekalan itu. Api kemuliaan itu. Dan Paulus dan Silas mengambil keputusan yang benar. They do the right thing when they are being wronged. Mereka memilih tetap meresponi yang benar. Mereka mengambil keputusan yang benar walaupun mereka disalahkan. Walaupun mereka difitnah. Walaupun mereka diperlakukan tidak adil. Jadi janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah balas fitnah dengan fitnah balik. Biarlah Allah Bapa yang menghakimi. Allah Bapa yang membelamu. Biarlah Tuhan memakai caranya. Dan sekarang di posisimu kamu cuman punya satu tugas. Jaga supaya tidak ada celah apapun yang memadamkan rohmu. Karena sewaktu kamu punya keinginan dan motivasi yang tidak berkenan di hati Tuhan, disitulah terbuka celah untuk musuh siram air dan memadamkan apimu. Jangan ada celah itu. Dan celah itu bahkan terbuka waktu kamu komplain. Sampai kapan sekolah online kayak begini? Sampai kapan aku bosen di rumah? Sampai kapan? Berhentilah komplain. Berhentilah bersungut-sungut. Kalau Tuhan janji kepada bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan madu susu yang melimpah. Dibutuhkan iman dan tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Mereka akan sampai dengan tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi waktu mereka izinkan celah dengan bersungut-sungut. Apa yang terjadi, mereka membuat Allah lain di dalam kehidupan mereka. Sewaktu kamu bersungut-sungut. Musuh sedang mengaum-ngaum. Dan sedang mengintip dan melihat. Oh, anak ini mulai bersungut-sungut. Celahnya sungut-sungut adalah kemudian ditabur. Supaya Anda menaruh kepercayaan dan mulai punya Allah lain di dalam kehidupanmu. Anda mulai ada pelarian-pelarian yang lain dalam kehidupanmu. Anda mulai mencari pelampiasan yang lain dalam kehidupanmu. Saya berdoa bagi anak muda yang sekarang mengalami masalah. Janganlah kamu justru lari menjauhi Tuhan dengan bermain game pagi, siang, dan malam. Janganlah justru dengan hati yang sedih kamu memutuskan gak mau ibadah online. Dengan masalah dan jawaban dengan doa yang belum dijawab. Kamu memutuskan gak usah CG-CG. Gak mau lagi pertemuan dan berdoa bersama dengan teman-teman. Kamu justru menjauhi Tuhan. Pada saat itu keringlah kerohanianmu. Dan saat keringlah kerohanianmu sudah tidak ada tujuan lagi. Yang lebih berarti sewaktu orang hidup jauh dari Tuhan. Tidak ada tujuan yang lebih berarti lagi sewaktu orang meninggalkan Tuhan. So come back anak muda. Kembalilah dan sadarlah, wake up in the name of Jesus. Bangunlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lagi kamu memakai perasaanmu. Sunatlah hatimu. Ayo persembahkan perasaan. Jangan kuat di perasaan tapi lemah di roh. Tapi biarlah roh yang memimpin perasaan. Biarlah roh yang memimpin keinginanmu, kesukaanmu, memimpin dagingmu. Supaya sehari-hari kamu tidak mengutamakan apa yang dirasa-rasakan oleh moodmu. Kamu tidak mengutamakan apa yang diinginkan perasaanmu. Tapi lihatlah suatu roh yang menyala-nyala. Orang akan tahu tempat yang teraman adalah berdoa dan menyembah Tuhan. Komitmen, jamnya ibadah, beribadahlah. Jamnya saling membangun satu dengan yang lain. Jangan menganggap kecil kehadiranmu di tengah teman-teman yang saling mendoakan satu dengan lain di kelompok yang lebih kecil. Jangan menganggap remeh. Jangan tinggalkan perhatianmu waktu pertemuan itu sedang berlanjut. Karena disitulah sumber api untuk rohmu menyala-nyala. Kalau kamu punya mental untuk terima, ya enggak heran
akhirnya Anda bosen dan tinggal matiin kamera dan tinggal nunggu. Kalau ada yang tanya, kalau ada yang suruh buka kamera, baru secara jiwa, raga sepenuhnya baru hadir. Tapi kalau enggak perhatiannya separuh-separuh aja. Sambil ngapain separuh-separuh aja. Tapi orang yang menyala-nyala akan mencangkokkan dirinya di dalam persekutuan ibadah. Dia akan perhatikan sepenuhnya karena mentalnya bukan cuma untuk menerima. Tapi keberadaannya karena rohnya menyala-nyala, dia berpikir apa yang aku sharekan, aku nggak anggap enteng karena aku tahu Roh Kuduslah yang meletakkan di lidah bibirku. Apa yang kamu sharekan di dalam pertemuan dengan orang percaya, 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Maka apa yang menjadi sharingmu itu akan memberkati. Apa yang menjadi kesaksianmu akan membangun kehidupan orang. Dengan keberadaanmu mendukung pemimpinmu, mendukung temanmu yang sharing. Di saat itulah besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia, saling mendukung, saling bertumbuh bersama di kelompok kecil. Amin. Ayo, eratkan dirimu yuk. Komitmen di waktu yang kamu harus datang menyembah Tuhan. Di waktu yang kamu harus beribadah sebagai sebuah kerinduan hati di tengah-tengah masalah. Baik kamu mengalami kemenangan, baik kamu mengalami kesesakan, baik atau tidak baik waktunya. Lihatlah Paulus dan Silas. Mereka terus datang menyembah, berdoa kepada Tuhan. Karena dunia bisa berubah-berubah, masalah bisa datang silih berganti. Tapi Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selama-lamanya konsisten, tidak pernah berubah. Jadi itu adalah satu-satunya pegangan yang kita nggak boleh lepas. Untuk roh kita tetap menyala-nyala. Dan melihat bagaimana mereka ini fokus. Bagaimana hati mereka tidak bercabang. Bagaimana sewaktu mereka memilih melakukan yang benar. Tuhan melakukan sesuatu. Terjadi gempa. Oke? Terjadi gempa. Dan waktu itu pintu penjara terbuka. Oh ya, sebelum saya melanjutkan lagi, saya barusan ingat. Saudara tahu kalau surat yang yang Paulus tulis untuk jemaat Filipi, ya, yang Paulus tulis untuk jemaat di Filipi, kalau kita lihat ternyata surat-surat yang ditulis itu sewaktu Paulus berada di penjara Roma. Yang ini nih, yang diperlakukan tidak adil, being wronged. Dan kalian baca apa yang Paulus tulis. Yang Paulus tulis untuk jemaat di Filipi adalah bersukacitalah. Bersukacitalah. Kok bisa orang yang di penjara, yang barusan disiksa, badannya sakit, dia bisa mengatakan, be joyful and rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Kita lihat sama-sama yuk, Filipi pasal 2 ayat yang ke-14. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14, beginilah bunyi firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan dia juga mengatakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Wow, segala sesuatu, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Everything, everything. Seriously, yes, everything. Dan waktu dia bilang everything, dan waktu dia tulis surat itu di Filipi, dia lagi di penjara loh. Dan dia benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Karena waktu di penjara, dia malah memberikan sukacita kepada orang lain. Dan dia tidak bersungut-sungut. Kita lihat lagi Filipi pasal 3 ayat yang ke-1. Kita buka supaya Anda lihat bagaimana orang yang rohnya menyala-nyala ini. Orang-orang yang berapi-api. Dan Filipi 3 ayat 1 mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Saya sangat terinspirasi dengan seorang tokoh revivalist yang saya sudah ceritakan di revival storiesnya YouTube Army of God. Smith Wigglesworth, dengan sakit yang dia hampir tidak bisa tahan, yaitu batu ginjal. Dia tetap melayani dan dia tetap berkhotbah. Dan kadang di tengah khotbahnya, apa yang terjadi?
Dengarkan dong revival stories ya. But you know, selama dia pelayanan kekumpul 100 batu-batu yang dia keluarkan secara manual, ya kan? Lewat pembuangan air kecil, dia keluarkan dengan sakit itu 100 biji batu yang dikumpulkan di botol kaca. Tapi dengan kesakitan itu pun dia tidak berhenti melayani. Dan bahkan pada saat itu kalau ada orang sakit, dia akan datang mendoakan orang sakit itu padahal dia sendiri kesakitan. Itulah orang yang berapi-api. Itulah orang yang rohnya menyala-nyala. Mereka tidak pernah menghentikan pemakaian Tuhan dalam kehidupan mereka. Gas terus. Mereka jalan terus. Tuhan menyertai. Dan Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Saat dia sengsara, saat dia menderita, dia mengatakan bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat yang keempat. Kita lihat lagi. Kita makan firman Tuhan ya. Apa yang dikatakan Filipi 4 ayat yang keempat. Dikatakan lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dunia tidak bisa memadamkan rohmu. Masalah tidak akan membuat kamu tawar hati. Tapi orang yang kuat di dalam penyembahan dan doanya di dalam Tuhan, roh mereka akan menyala-nyala. Mereka akan tetap bisa melakukan yang benar walaupun mereka disalahkan. Mereka bisa tetap beriman dan imannya kuat, teguh. So, rejoice and delight yourself in the Lord. Saya berdoa agar sukacita Tuhan mengalir tanpa mengecilkan masalahmu. Tapi ambillah langkah iman saat ini. Rejoice and delight in the Lord. Begitulah dikatakan pemazmur. Bersukacitalah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Janganlah menyembah dan berdoa kepada Tuhan based on your knowledge atau based on your mood. Karena apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Apa yang kamu tabur di masa krisismu, Tuhan ada di depan. Dan kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kalau di masa yang tidak enak kamu menabur dengan komplain dan bersungut-sungut. Maka yang kamu tuai adalah murkanya Tuhan. Tuhan baik, Tuhan maha sayang. Tapi Tuhan juga mau kita belajar bahwa bersungut-sungut dan protes bukanlah makanan yang baik untuk jiwa bahkan rohmu. Tapi rejoice and delight in the Lord. Dan sewaktu gempa terjadi dan pintu penjara terbuka. Ketika itu ayat yang ke-27 kita lihat sama-sama. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Ketakutan, dia merasa dia lalai tugasnya. Pintu penjara terbuka, tahanan-tahanan pasti sudah pada berlarian. Dia takut. Dia mau membunuh dirinya sendiri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu. Lalu berlari masuk dengan gentar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas yang namanya jiwa, yang perlu keselamatan. Hatinya Paulus tidak pernah bercabang. Orang yang rohnya menyala-nyala, yang berapi-api. Hati tidak pernah bercabang. Hati fokus yang namanya keselamatan jiwa-jiwa, ya keselamatan jiwa-jiwa. Baik melalui pengabaran Injil atau melalui tindakan kasih. Segala yang dilakukan, nafas hidup orang percaya adalah penuh belas kasihan. Dengarkan baik-baik. Nafas hidup orang percaya landasannya adalah kasih dan belas kasihan. Bukan jam pelayanan. Bukan apa yang kamu bisa lakukan di pelayanan gereja. Tapi terbukti dari sehari-hari. Sewaktu kamu melihat orang yang membutuhkan. Apakah engkau memberikan tumpangan. Sewaktu orang yang menyalahimu. Kepala penjara ini adalah bagian dari kelompok yang memperlakukan Paulus dengan tidak adil. Tapi apa yang dia lakukan, dia bilang berhenti. Jangan celakakan dirimu. Dia menghentikan orang ini, kepala penjara ini, dari mengambil hidupnya. Karena dia lihat satu jiwa berharga. Dia pertahankan, satu domba gak boleh hilang. Satu domba tetap dicari.
Walaupun harus meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Dia mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga kepala penjara ini dengan suluh datang menghampiri dan dia gentar dan dia tersungkurlah di hadapan Paulus. Dan dia katakan, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan jawab Paulus kepada mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ujung dari setiap kemenangan yang Tuhan yang Tuhan berikan. Ujung dari setiap kelepasan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu adalah Injil diberitakan. Adalah kabar tentang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib mengampuni dosamu. Dan dia adalah Tuhan yang hidup bangkit pada hari ketiga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Berita itulah yang Tuhan taruh di mulut setiap orang percaya. Dan Tuhan memberikan mujizat. Suatu pintunya terbuka. Paulus dan Silas tidak lupa dan tidak hilang dengan berkat dan mujizat yang terjadi. Orang Kristen hati-hati. Bukan saja masalah yang bisa memadamkan rohmu. Tapi berkat juga bisa menjadi air yang bisa menyiram api yang menyala-nyala. Janganlah sampai itu terjadi. Fokus dengan hati yang tidak bercabang. Hati yang fokus. Menjadi orang yang mengabarkan Injil agar jiwa-jiwa diselamatkan. Agar anak muda dan angkatan satu generasimu satu persatu bertekuk lutut mengakui Yesus adalah Tuhan. Sampai pada saat itu, sampai Tuhan Yesus datang. Engkau mengatakan, Tuhan, jiwa-jiwaku persembahkan kepadamu. Satu kali, ini juga saya ingat cerita daripada Smith Wigglesworth. Waktu dia mau ditangkap oleh polisi di Switzerland. Karena prakteknya yang diprotes sama orang-orang. Waktu terjadi kesembuhan orang-orang bilang dia gak punya izin. Dia gak punya izin kedokteran. Kemudian polisi datang mau menangkap dia. Dan polisi yang pertama sewaktu melihat hidup orang diubahkan. Polisi yang pertama mengatakan, kalau harus menangkapmu, biarkan orang lain saja yang menangkap kamu. Karena saya tidak bisa menghentikan pekerjaan baik ini. Kemudian polisi yang pertama tidak jadi menangkap dia. Kemudian polisi yang kedua datang malam-malam, tengah malam. Dan waktu datang tengah malam, polisi ini tiba-tiba hatinya digerakkan. Dan dia mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun padamu. Kamu boleh pergi. Saudara, apa yang Smith katakan? Waktu dia mendengar kamu boleh pergi. Waktu orang yang rohnya tidak menyala-nyala. Orang udah, kamsia gua nggak ditangkap. Packing cabut dari kota itu, benar. Tapi orang yang rohnya menyala-nyala, fokus, hati tidak bercabang. Yang namanya mengabarkan Injil jiwa-jiwa. Waktu Tuhan memberikan kemenangan, penjara terbuka, polisi tidak jadi menangkap. Smith Wigglesworth mengatakan, saya tidak akan pergi dari kota ini kalau semua polisi di kota Switzerland belum berlutut dan terima Yesus sebagai juru selamat. What kind of boldness is that? That's the spirit of the Lord that is bigger than your flesh. Itu adalah roh Tuhan yang menyala-nyala, yang membakar hati setiap orang, yang consume you. Yang membuat seseorang berkata, aku tidak akan meninggalkan kota ini sampai setiap polisi bertekuk lutut menerima Yesus sebagai juru selamat. Masih banyak kesaksian hidup tokoh revivalis yang dipakai Tuhan di tahun-tahun awal-awal 1900-an. Anak muda, makanlah kesaksian-kesaksian yang memberkati ini. Dengarkan revival story. Saya nggak meminta, tapi saya menyuruhmu. Apa bedanya meminta dan menyuruhmu? Menyuruhmu, benar-benar saya tahu ada kisah-kisah yang sewaktu Anda dengar Tuhan mau memberikan tongkat estafet
kebangunan rohani di tanganmu. Supaya kamu juga bangkit menjadi anak muda yang punya keberanian, yang punya boldness. Yang melihat di mana kesempatan ada jiwa terhilang. Kamu menjadi orang yang memposisikan diri di poros kehendak Tuhan. Dan engkau menangkap jiwa itu. You snatch that soul from devil. And you say, God, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah orang yang percaya ini bukan cuma dia yang selamat. Tapi dia dan seisi rumah dia diselamatkan. Kepala penjara ini menerima Tuhan Yesus. Kepada kepala penjara ini juga dibaptis. Saudara, satu hal. Walaupun gereja online, ada satu hal yang tidak berubah. Kalau ditanyakan kepada Kak Mek sampai gereja kembali beraktivitas seperti biasanya, apakah ada planning? Saya pikir-pikir, enggak ada sih. Karena keberadaan gereja adalah mengabarkan Injil. Jadi planningnya tetap sama. Dan saya percaya kalau Tuhan berikan visi di awal tahun untuk setiap wilayah, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Selatan, utara, saya berbicara kepada Army of God Surabaya. Setiap wilayah, pusat, selatan, Tuhan menjanjikan wilayah itu. If God give that vision, God will not slow down. Tuhan tidak akan postpone, Tuhan tidak akan delay. Karena jiwa-jiwa urgent di mata Tuhan. Maka angkatan ini pun harusnya di momen yang Tuhan sudah dijanjikan di tahun 2020. Enggak nunggu. Our plan is still the same. Dengarkan baik-baik anak muda. Army of God, Surabaya khususnya. Suatu kita sama-sama sepakat berdoa, mengangkat, meminta jiwa-jiwa untuk dimenangkan tahun ini. Maka tahun ini juga, no otherwise, tahun ini juga, mari dengan belas kasihan. Karena jiwa-jiwa dimenangkan dari sini saudara. Bukan dari program, bukan dari acara, bukan dari pertemuan. Tapi dari ini, dari lutut. Belas kasihanmu Bapa atas setiap jiwa-jiwa. Belas kasihanmu Tuhan atas orang-orang yang terhilang. Aku minta Tuhan kebangunan rohani, orang meninggalkan cara hidupnya yang salah dan berbalik kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya angka depresi tidak naik di kalangan anak muda. Aku berdoa Tuhan supaya angkatan ini tidak putus asa dan melihat buntu hidupnya. Tapi aku berdoa kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. I pray for open the gate of heaven and grace pour down in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maukah kalian jadi agennya Tuhan? Untuk menjadi murid dan anak Tuhan yang berapi-api. Jangan izinkan rohmu padam. Tapi berapi-api dan fokuslah. Kabarkanlah Injil. Masalah tidak memadamkan apimu. Imanmu tidak goyah. Do the right thing when you are being wrong. And see, God is already ahead. Tuhan sudah ada di depanmu. Tuhan akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Dan Tuhan akan mengatakan, masuklah. Di dalam hidangan yang sudah Tuhan sediakan di depan lawanmu. Engkau akan mencicipinya. Dan engkau akan pesta. Di pesta hidangan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Jaga baik-baik agar rohmu tetap menyala-nyala. Tetap melayani Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir. Dan saya bisa minta praise and worship untuk ada bersama-sama dengan saya di tempat ini. Kita buka Roma yang pasal yang ke-12. Hafal ayat ini ya. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-11 dan ke-12. Inilah pesan firman Tuhan. Kita baca dengan suara yang terbaik. Oke, are you ready? Dalam hitungan yang ketiga Roma 12 ayat yang 11 sampai ke-12. 2 ayat. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi yuk kita bacakan 2 ayat ini. Aku berdoa biar ayat ini berbicara dan membangkitkan rohmu. Sampai rohmu menyala-nyala antusias di dalam pemakaian Tuhan.
Baca lagi, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Sewaktu engkau melayani Tuhan, Tuhan mengatakan layanilah orang yang membutuhkan pertolongan. Sewaktu engkau melayani sesama seperti itu, maka Tuhan mengatakan sama seperti engkau melayaniku. Jadi mari, jadilah peka anak muda, lihat kebutuhan di sekelilingmu dengan belas kasihan. Berhentilah melihat masalahmu. Masalah yang semakin di highlight, semakin di zoom. Justru itu akan memadamkan apimu. Tapi mari kita sama-sama highlight, zoom. Sama siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan engkau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Berapi-api dan layanilah Tuhan. Maka lihatlah kemenangan-kemenangan sudah Tuhan janjikan dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita naikkan satu praise Dave. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan roh yang berapi-api. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Amin, Keajaiban terjadi. Hey. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. When we praise your name, miracle happen. We know that you are working in the name of Jesus. Haleluya. Kami percaya, kami angkat iman kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Haleluya. Horadaya syakabakarana. Roh Kudus membakar setiap Syakabakaraya kami. waraborabarabarabarabaraba. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan
Kami akan melompat-lompat memuji-Mu Tuhan. Kami akan menari-nari seperti Daud menari. Karena kami bersuka cita. We rejoice and we delight in You, O Lord. Because the joy of the Lord is my strength. Kami percaya Tuhan, dengan orang yang bersuka cita memuji Tuhan, roh mereka akan menyala-nyala. Tuhan akan membawa mereka mengalami mujizat dan mengalami kemenangan. Angkatlah kedua tanganmu, hai umat kesayangan, umat pilihan Tuhan, bahwa Dia menyinarimu dengan wajahnya. Diberkatilah keluar masukmu, dibawalah engkau dari lembah naik kepada gunungnya, bertatapan muka dengan Sang Juru Selamat. Maka lihatlah apapun yang engkau kerjakan, dibuatnya berhasil. Maka Allah sumber damai sejahtera, sukacita, kasih menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 3, 2, 1, action. Halo, saya Pastor Philip Mantova. This is Before 30 Mentoring. Di program ini, saya akan buka rahasia. Orang-orang muda bisa tanya saya apa saja, saya akan jawab dan cerita dari kehidupan saya dan seluk-beluk saya dengan Tuhan Yesus. Termasuk sejarah, cara saya baca Alkitab gimana, saat teduh pribadi, bahkan hal-hal yang terlalu seru untuk saya sekarang beritahu. Hal-hal yang tidak terduga tentunya. Jadi, please izinkan saya untuk mementori kalian semua. I love you so much. Before 30 Mentoring begins.